coba sharing, ya sharing, nggak persis nggak apa-apa. Kira-kira ayat kitab suci yang mana yang menyentuh hati? Saya mulai dari saya. Saya tersentuh oleh firman Tuhan yang ada di Mazmur yang bunyinya adalah firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nggak persis nggak apa-apa. Pokoknya bunyinya kurang lebih seperti apa yang kita ingat. Sekarang hening dulu, hening, tapi bukan hening untuk merenungkan para pahlawan yang sudah mendahului kita. Tapi hening merenungkan firman Tuhan yang kurang lebih bunyinya yang seperti apa yang pernah menyentuh hati kita dan barangkali mengubah hati kita. Ini latihan, ini praktek, nanti bisa kemudian dilanjutkan di lain kesempatan karena ini penting ya Pak Guru ya. Penting ya, sharing mengenai firman. Karena apa? Peran firman penting. Yesus itu bilang, inilah yang aku tabur, firman. Nah, yang diharapkan oleh Yesus adalah firman yang ditabur harus berbuah. Saya nggak ragu-ragu, sudah berbuah. Kita ini tanpa disadari sebenarnya hidupnya sudah dipengaruhi oleh firman kok. Saya kagum dengan semangat umat di Ugak dan di Subang. Misalnya jam 11 siang, panas pisan. Tapi dari Ugak, ayo maju jalan turun, panas. Nah, ya. Gitu oke, upami misa diayatkan di Ugak. Lut di Subang, Kencana, artis joget, maju jalan naik. Saya nggak ragu-ragu. Umat Subang Kencana sareng Ugak, dewasa berimana, nggak berlebihan lah. Kalau yuk kita sharing satu ayat saja, nggak usah semua. Yang sepuh-sepuh ya nggak usah, yang belum sepuh ya wayahna. Sekali-sekali. Jadi ayat yang kurang lebih bunyinya yang seperti apa yang menyentuh. Satu saja. Ya, saya mau rekam. Saya itu paling senang memfasilitasi, membantu supaya kebaikan yang dimiliki oleh umat meskipun tidak hebat supaya juga bisa disaringkan. Banyak orang yang tersentuh kok oleh sharing para umat, termasuk juga sharingnya Pak Nemo. Coba Pak Nemo. Ayat yang kurang lebih diingat oleh Bapak, yang menurut Bapak itu menyentuh. Yang kurang lebih bunyinya seperti apa Pak? Akulah jalan dan hidup. Akulah jalan dan hidup. Itu ada di kitab suci. Di mananya nggak ingat nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang penting kita semua tahu betul itu ada di kitab suci. Kalau Bapak nanti dulu Pak. Itu ayat jalan kaya. Apa? Orang kaya kayak suka Nanti. mengumpul-ngumpul kekayaan. Orang kaya yang Suka mengumpul kekayaan. mengumpul-ngumpulkan kekayaan. Tapi suatu hari, suatu saat ada engkau hari ini akan dicabut nyawamu. Dan kekayaan itu untuk siapa? Ya, Oh ya. Jadi jangan kita itu mengumpulkan harta dunia. kata dia. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Jadi
hati kita jangan tertuju pada yang duniawi, tapi harus kepada Tuhan. Kalau kepada yang duniawi itu nggak bisa menyelamatkan. Kalau kamu dicabut nyawanya, harta yang disimpan nggak akan menyelamatkan. Bagus lah, bagus. Bapak ada? Enggak. Hah? Bapak ada? Coba Pak. Oh, jauh-jauh dari Pugak. Apa ya? Kalau enggak ada, kita setrap nggak boleh pulang. Tapi kisahnya kurang lebih yang seperti apa Pak? Ada yang itu lah. Tahu. Hah? Bapak ada? Pamit tuh. Kalau ini pasti. Pamit pasti. Kalau ini pasti ada. Kela. Kita ambil posisi yang bagus dulu. Kalau ini pasti komandannya kok. Yang mana Pak? Kalau sependapat saya gini Rama. Kalau orang itu banyak penuh kasih dengan sesama, pasti Tuhan menyayangi. Ada kalimat orang sabar disayang Tuhan. Itu aja. Itu ada di kitab suci. Orang sabar, orang rendah hati, disayang Tuhan. Bunda Maria itu doanya, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bergembira karena Engkau memperhatikan aku. Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kekuasaannya memperhatikan kerendahan, kesabaran hambanya. Tuh, gak salah kalau tadi saya bilang orang Pugak dan Subang Kencana itu dewasa imannya. Yang lain mungkin mengamini. Lah, ayah urutannya. Ini dulu. Gak apa-apa Bu. Yang mana Bu? Yang ingat Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang sakit. Itu mengesan ya. Jadi Yesus itu penyembuh. Ya, kalau kita sakit, mohon kepada Yesus supaya dijamah dan diberi kesembuhan. Banyak orang yang mengalami seperti itu. Saya juga kalau sakit hati, Tuhan ambil sakitnya, hatinya jangan diambil. Tapi bagus, Ibu. Apa ya? Saya tanya kok balik tanya. Apa Bu kira-kira? Ya, waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, waktu ada di pesta Di Kana. Bikin mukjizat, air menjadi anggur. Ya. Bukan terigu menjadi bala-bala. Ya. Ya, ini apa tuh? Itu mengesan ya Bu ya. Iya. Kita Kisah percaya mengenai ke ituan Tuhan, itu keajaiban Tuhan. Ya. Ini karya belas kasih Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus itu membantu keluarga yang punya kesusahan. Iya. Jadi kalau ada yang kesusahan jangan berkecil hati, jangan ragu-ragu. Yesus berbuat karena diminta oleh Maria ibunya. Iya. Kalau kita punya kesusahan jangan lupa minta kepada Tuhan Yesus supaya membantu. Boleh langsung, boleh lewat Bunda Maria, Bunda kita. Iya. Kumaha ya kita Arya mah kedah. Arya mah kedah. Enggak sebisanya. 1, 2, 3 harus sebisanya. Kisah atau ayat mana yang Ibu ingat yang menyentuh hati? Ketika Tuhan Yesus membantu nelayan menjala ikan gitu. Ketika Yesus membantu nelayan mencari menjala ikan. ikan ya. Yang Yesus berkata, Ya. bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, maka engkau akan mendapat ikan. Jadi kalau orang itu taat pada perintah Yesus,
dia akan mendapatkan berkah yang melimpah. Seperti itu. Itu mengesan ya Bu ya. Iya. Nanti kalau makan saya akan bilang, Ibu ambil yang banyak, dapat berkat yang banyak. Ya, ini yang mana Bu? Cerita yang mana? Ya seperti murid Tuhan menjala ikan di laut. Terus sesuatu hari itu ada angin ribut. Tuhan tuh sedang tidur. Tuhan, ini angin ribut dan ombak berat. Nah di situ murid-muridnya tuh sangat ketakutan. Sesudah itu dia membangunkan Tuhan dan percaya sama Tuhan, dia bangunkan. Terus sesudah itu angin ribut itu reda dan ombak pun itu Ya. Jadi ada prahara, ya. ada badai, ada gangguan dalam hidup. Lalu kemudian mohon kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus membantu menghentikan itu. Iya. Yang namanya gelombang gangguan hidup itu bisa dialami oleh siapapun. Kita juga bisa mengalami, dan kita ingat kisah yang baru saja disaringkan membantu kita. Kalau kita sedang ada gangguan, mohon kepada Tuhan Yesus, bangunkan kepada Tuhan Yesus. Tadi saya berjalan ke sini di mobil tertidur tapi nggak ada yang bangunkan. Ibu, yang mana Bu? Yang mana Bu cerita ya atau Yang kutipan? mengesankan Tuhan Yesus itu, kalau misalkan ada yang memusuhimu, jangan dibalas dengan memusuhi. Jangan jadi pendendam. Iya. Jangan jadi pendendam. Iya. Orang menyakiti hati kita itu yang kacau orang lain. Itu Jangan kasih kita Tuhan. terbawa. Iya. Inilah hukum kasih. Iya. Nah. Amin. Iya. Masa? Biduan kok gitu? Ayo, inilah biduan kita. Enggak, yang Ibu ingat saja Bu, supaya yang lain juga diperkaya. Jalan menuju surga itu sangat sempit dan penuh pengorbanan dan tantangan untuk mencapai tujuan kita sama Tuhan. Jalan ke surga, pintu ke surga itu sempit, maka kita harus jangan gemuk-gemuk. Itu maksudnya adalah kita harus mengencangkan badan kita. Kita harus menahan diri. Yang diikuti bukan kehendak diri sendiri, itu harus diikat. Yang kita ikuti adalah kehendak Tuhan. Jalan ke surga itu pendek. Maka kalau mau masuk surga kita harus membungkuk, kita harus merendah, kita harus rendah hati. Nah, saya senang mendapatkan sharing tentang kitab suci ini. Ibu mau sharing? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Ini artis kita bukannya tepuk tangan, joget. Firman penting pisan. Maka Yesus menyebarkan firman, membagikan firman. Yang diharapkan ku Yesus, firman masuk di dalam hati para umat. Bahwa tadi sharing itu bukti nyata. Firman yang disebar oleh Tuhan masuk dalam hati para umat. Dan kita sadar firman yang disebar oleh Tuhan bukan hanya untuk kita sendiri. Jangan jadi orang egois. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman menuntun hidup. Firman yang kita miliki, firman yang kita ingat, dan itu dari Yesus dibagikan. Supaya orang lain juga menjadi diperkaya. Gusti ngaberkahan. Amin.